Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugeng Haryono SPD, dan yang kami banggakan dan kami cintai rekan-rekan guru SD Negeri Igir Klanceng 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk kegiatan kita hari ini ada beberapa sesi kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan pemahaman budaya positif dan penerapannya, dan acara yang ketiga yang terakhir yaitu penutup. Merupakan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutannya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Igir Klanceng 2. Kepada Bapak Sugeng Haryono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan CGP tentang penyebaran dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Didia. Salawat serta salam semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan CGP merupakan salah satu kegiatan yang kemudian untuk meningkatkan kualitas serta kompetensi bagi berbagai guru sehingga bisa melakukan penerapan atau pelaksanaan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif serta meningkatkan kualitas siswa. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada beliau yang telah lolos CGP. Semoga beliau dapat mengikuti kegiatan CGP ini dengan semangat, jadi kita sudah dapat meningkatkan kemampuan beliau dalam kegiatan pembelajaran serta dapat memberikan pengalaman yang baik pada rekan-rekan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya juga berharap dapat mengikuti juga beliau, ya, karena yang seperti ini programnya bagus, jadi dalam yang betul-betul kalau ada meningkatkan pendidikan untuk betul tolong diikuti. Ini maksudnya kita semua, kita sendiri mengadakan sekarang. Kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian juga dapat ini dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran kompetensi kita dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian untuk CGP ini sendiri juga berpengaruh dalam pendidikan pendidikan, jadi juga dapat meningkatkan nilai di dalam pendidikan di sekolah kita. Jadi kami mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan semoga kemudian nanti untuk menjalani ini bisa melaksanakan tugasnya
sesuai dengan apa yang kita sendiri dapat kembangkan kepada rekan-rekannya dan dapat menyelesaikan tugas tim ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu presentasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, untuk penerapan budaya positif ini saya pelajari di CGP atau di Pendidikan Guru Penggerak, dan terus budaya positif ini ada di modul 1.4. Jadi saya beberapa bulan ini sudah belajar dari modul 1, 1.1, 1.3, 1.2 dan 1.4 untuk kegiatan belajar di Pendidikan Guru Penggerak. Untuk di modul 1 itu ada 4 kegiatan. Nah, untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Widya Ariatika dari SD Negeri Diklajeng 2, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, untuk kegiatan penerapan budaya positif ini, saya meminta untuk saling bekerja sama, berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Apakah Bapak Ibu semua di sini akan mau untuk berkolaborasi dengan saya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif? Mau atau tidak? Mau. Alhamdulillah. Nah, untuk itu biar kita lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Monggo berdiri. Nah, jadi bukan hanya anak sekolah saja ya yang ice breaking, gurunya juga harus di ice breaking. Biar otot-otot yang tua ya, biar lemes. Ya, kan biasanya boyoknya pada perkel ya. Nah, sekarang kita ice breaking biar badan kita lemes. Nah, sekarang nanti kalau saya bilang 1, nanti jenengan semua bilang oi ke samping ya. 1 oi ya. Siap? Nah, itu 1. Kalau 2, nanti jenengan semua, Bapak Ibu guru semua bilang asik-asik. Jempolnya ke depan. Digerakkan ya. Ininya digerakkan. Ya. 1 oi. 2. Nah, 3. Oke, si boyoknya perangkal ya. Iya. Nanti yang ketiga, jenengan semua gerak ke kanan dan ke kiri. Bisa? Ya, bisa ya? Coba ya. Dicoba dulu. 1. 2, 3. Nah, coba sekarang kalau di nggak urutan, diacak. Siap ya? Konsentrasi. Kalau anak didik kita itu jawabannya konsentrasi. Dimulai. Siap? Konsentrasi. Ya, konsentrasi dimulai. 1. 2. Iya, pintar semua. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Monggo dipersilakan duduk kembali. Gimana rasanya? Boyoknya sudah agak mendingan kan? Nah, selanjutnya yaitu konsep utama modul budaya positif. Ada 6.
Yang pertama, perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini nanti akan ada yang bersangkut paut dengan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, disiplin positif. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang ada di pikiran Bapak semua tentang disiplin? Biasanya disiplin itu bagaimana? Ya, dalam misalkan ada peraturan ya di sekolah kita harus mentaati. Tapi kalau di sini bukan ya. Untuk disiplin biasanya itu dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Kenapa ketidaknyamanan? Karena apa? Akan adanya hukuman kalau tidak mematuhi peraturan. Tapi kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, kalau di sini itu disiplin positif itu tanpa adanya ancaman, tanpa adanya hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang bersangkut pautan dengan disiplin positif tadi. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan universal. Yang pertama dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nilai kebajikan universal itu ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, terus kreatif, terus berkebinekaan global. Jenengan pasti kalau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka pasti pernah memberikan lagu ke anak tentang pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Pernah atau tidak? Pernah. Ada yang tahu nadanya? Biasanya kan kita kalau kasih tahu ke anak itu harus pakai lagu biar anak itu jadi ingat. Ada yang masih ingat lagunya? Nah, di sini ya. Diperhatikan, nanti kita nyanyi bersama.
kita coba bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu profil pelajaran Pancasila termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan profil pelajar Pancasila itu di kelas jajanan masing-masing untuk diterapkan sama anak-anaknya. Selanjutnya, selain dari profil pelajar Pancasila, ada dari IHF atau 9 pilar karakter dari Indonesia Heritage Foundation. Yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Nah, itu tadi dari profil pelajaran Pancasila, ada juga dari 9 pilar karakter. Nanti itu kan semuanya hampir sama, gitu. Untuk cinta Tuhan dan segenap cintanya sama juga dengan tadi yang berakhlak mulia, terus bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, itu kan sama. Terus tadi di pelajaran Pancasila ada gotong royong, di 9 pilar karakter juga ada nilai gotong royong. Selanjutnya, selain dari disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal, ada kebutuhan dasar manusia yang wajib kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Titik seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang selanjutnya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup seperti membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, untuk yang penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap. Selanjutnya, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya, kebebasan, yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya, kesenangan, yaitu bermain, terus humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, untuk anak didik kita kan juga memerlukan harus dipenuhi kebutuhan dasar manusianya. Ada bertahan hidup di sekolah, misalkan untuk keamanan di sekolah, kita juga harus memberikan rasa aman kepada peserta didik kita. Terus kasih sayang, misalkan dipedulikan. Misal anak tidak bisa dalam menjawab soal, kita jangan langsung memarahi, tapi kita harus mendekati anak tersebut dan ditanya apa yang sedang dihadapi atau kesulitan apa yang sedang dirasakan, seperti itu. Penguasaan, ada yang harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, keinginan untuk dianggap biasanya anak itu ada yang senangnya nyeleneh, ya. Kalau di kelas mesti bapak ibu itu semua, setiap kelasnya mesti ada anak si pengennya katon di gurune, ya, cari muka. Itu sebenarnya ingin dianggap oleh gurunya. Jadi kita jangan hanya
menganggap anak yang pintar atau anak yang nurut, tapi anak yang posisinya itu biasanya kadang pengennya senangnya cari perhatian, itu sebenarnya anak yang ingin dianggap. Selanjutnya kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, untuk memiliki pilihan, misalkan dalam mata pelajaran seni budaya misalkan kita menyuruhnya itu untuk membuat gambar, misalkan pemandangan, tapi anak itu kan juga memiliki pilihan sendiri, pengennya misalkan gambar sekolahan, pengennya gambar misalkan kebudayaan kita pengen digambar dalam bentuk gambar, tapi berarti kita itu harus memberikan kebebasan, jangan maksa anak itu disuruh gambarnya ini saja, itu tidak baik sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini anak itu bisa kita dapatkan dalam pelajaran atau pembelajaran itu dengan kita menyelingi pembelajaran kita itu dengan bermain, atau juga bisa ice breaking. Dengan ice breaking kan juga anak akan merasa, nah seru ya, bersemangat ketika mau belajar itu bersemangat, karena tidak hanya monoton duduk, nulis, mendengarkan gurunya ceramah. Jadi gak seperti itu. Jadi anak itu juga perlu kesenangan walaupun dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini bisa dari yang pertama dari faktor menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya motivasi anak itu berangkat ke sekolah dengan berangkat pagi-pagi, itu bisa jadi motivasinya itu karena pengen tidak terlambat, nanti takut dihukum. Ada juga yang karena pengennya memang punya kesadaran diri, berarti berangkat sekolah itu memang harus pagi. Tapi ada juga anak yang mikir nanti kalau terlambat nanti dihukum. Ada yang berarti merasa ketakutan ingin nantinya kalau terlambat itu dihukum. Selanjutnya mendapatkan imbalan. Nah, kalau mendapatkan imbalan itu biasanya kalau dalam pembelajaran misalkan diberikan soal, atau kayak kemarin pas upacara itu kan ada anak yang maju menjawab soal, itu karena mengharapkan imbalan ya. Karena kemarin kan seperti Bapak Kepala Sekolah mencontohkan anak disuruh maju menjawab Bapak yang pas kemarin hari kelahiran Pancasila, anak itu kan maju dan diberikan imbalan oleh Bapak Kepala Sekolah atau penghargaan. Berarti motivasi perilaku manusia itu bisa jadi karena takut adanya hukuman dan adanya karena pengen dapat imbalan. Selanjutnya kita harus membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalkan berangkat sekolah terlambat, langsung dihukum keliling lapangan, itu kan anak tidak tahu, ya kan? Karena itu dari diri kita. Tapi kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Misalkan kalau kamu tidak piket, itu kita kesepakatan itu dengan diberi denda 2.000. Itu kan berarti termasuknya konsekuensi. Jadi bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati. Yang selanjutnya restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, biasanya Bapak Ibu itu semuanya menerapkan posisi kontrol guru yang mana? Biasanya apa? Penghukum, iya kan? Jangan yang ibaratnya jadikan teman atau manajer. Justru kalau manajer, kalau menurut saya, setelah saya mempelajari modul 1.4, itu posisi kontrol yang sangat tepat untuk diterapkan di anak didik itu yang manajer. Nah, kita contoh untuk yang penghukum dengan contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Posisi kontrol kita menjadi penghukum, langsung berdiri di depan kelas selama 1 jam. Lah, itu kan berarti kita itu tidak memberikan tidak memberikan kesempatan siswa untuk memberikan alasannya kenapa tidak mengerjakan. Jadi kita tahu anak itu tidak mengerjakan PR, langsung disuruh berdiri di depan kelas selama 1 jam. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya saya sendiri, kamu itu ya selalu membuat ibu marah. Karena apa? Saking kesuhe organ PR, ya. Itu kata-katanya biasanya yang sering keluar ketika posisi kontrol gurunya itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada teman. Nah, yang teman, biasanya kita pakai kata, ayo dong lain kali kalau ibu kasih PR dikerjakan ya. Jadi anak itu kan tidak merasa begitu takut kepada kita. Itu untuk posisi teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah membuat kesalahan, kamu tahu konsekuensi sekarang kamu kerjakan di luar kelas. Jadi pemantau, bukan kalau mantau berarti kan dilihat dulu sudah berapa kali dia tidak mengerjakan PR, itu ke beberapa kalinya kita baru diberikan konsekuensi dengan anak itu disuruh mengerjakan di luar kelas. Selanjutnya yang manajer. Nah, biasanya kalau manajer ini gurunya pasti dengan misalnya ini kata-katanya ya. Ini kata-kata ya nggak harus, kalau jenengan pakai posisi kontrol manager nggak harus kata-katanya seperti ini. Ini hanya contoh atau perumpamaan. Apa kamu ini mungkin agak keselesor gitu. Apa kamu paham atas kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita itu tanya dulu ke anak, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Dan terus kita juga berkolaborasi atau berdiskusi dengan muridnya bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Itu untuk posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, nanti di sini ada diskusi, ada beberapa contoh kalimat. Nanti kita bareng-bareng tentukan ini termasuk kontrol guru sebagai apa. Yang pertama, kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Nanti terakhir jawabannya. Nah, 1 halaman sampai bersih. Penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa yuk? Manajer apa teman? Teman ya. Selanjutnya terakhir. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Mantap. Nah, coba sekarang kita, nah jawabannya ini. Jadi kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah. Satu halaman sudah jelas-jelas itu hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Itu teman. Biasanya kan kita kalau sesama teman aja bahasanya itu kan penaan. Nah, terus kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas itu pemantau. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, sekarang ya untuk nanti semoga kedepannya setelah tahu 5 posisi kontrol guru, semoga kita bisa menerapkan yang posisi kontrol manajer, karena kita tidak langsung memberikan hukuman anak, tidak langsung ibaratnya langsung menyalahkan anak, tapi kita cari dulu permasalahannya apa, terus kita juga harus bareng-bareng sama anak itu mencari solusi dari permasalahan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yuk, ada yang paham mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Pak? Kalau keyakinan kelas Kalau peraturan itu kan biasanya tertulis, tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya tidak tertulis. Jadi kesepakatan bersama. hampir benar deh, benar, tapi hampir benar. Ya, bagus malah ya Bapak kepala sekolah sudah menjawab. Nih kalau peraturan kelas, peraturan atau peraturan sekolah itu kan biasanya yang buat itu kan gurunya, ya kan, bukan dari siswanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan siswa, terus dengan menggunakan bahasa yang positif. Kalau peraturan kelas biasanya dilarang itu pakai bahasa yang negatif, langsung sih dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya cuma kan ini nanti pakainya nilai-nilai kebajikan universal, misalkan jujur, terus menjaga kebersihan. Jadi tidak ada kata-kata negatif dari awalnya. Tidak ada dilarang membuang sampah, itu tidak. Kalau dilarang membuang sampah di kelas itu maksudnya ke peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan, jujur, bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab kan bisa saja kalau kelasnya kotor kan berarti kita harus membersihkan. Jujur berarti kalau kalau di misalkan contoh jujur itu apa? Kalau di lingkungan sekolah, jujur. Nah, jujur. Terus misalkan menjaga kebersihan kelas, terus bertanggung jawab. Itu kan misalkan juga kita pinjam buku untuk menjawab mengembalikan. Terus jujur misalkan pinjam buku juga bisa pinjam buku tapi ngomongnya tidak pinjam, itu kan juga melatih ketidakjujuran atau kejujuran anak. Nah itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal, yaitu yang tadi dengan nilai-nilai kebajikan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita.
Terus semua warga sekolah itu atau warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau kita yang buat itu namanya peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng, disetujui bareng-bareng. Nah, untuk yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi mencakup bersangkutan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Segitiga restitusi itu sendiri kita ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan contoh pertanyaan, berbuat salah itu wajar. Nah itu, terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Selanjutnya, bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi, menstabilkan identitas ini nanti misalkan dalam menghadapi suatu permasalahan itu bisa dengan, kalau ada kata-kata ini cuma beberapa saja, itu berarti kita sedang menstabilkan identitas siswa yang sedang melakukan suatu kesalahan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini itu merupakan juga bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan kata-katanya misalkan seperti, kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi misalkan anak yang tidak mengerjakan PR, nah kita tanya, tapi kan yang menstabilkan identitas bisa saja, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasan kamu? Nah setelah itu validasi tindakan yang salah. Tanya, kamu pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR, itu validasi tindakannya. Terus ada lagi dengan permasalahan yang lain, misalkan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, misalkan ini, kalau yang nomor 2 itu bisa saja dalam permasalahan atau kasus, misalkan ketika dua anak yang sedang bertengkar, misalkan yang satu mempertahankan pulpen yang tidak boleh dipinjam, tapi yang satu pengennya minjam. Kan pasti anak yang satu itu, anak yang A itu pengennya mempertahankan barang milik sendiri. Nah, selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan bisa dengan kata-kata, apa keyakinan kelas kita? Jadi kan tadi kita udah punya keyakinan kelas. Ketika ada anak yang melanggar atau anak yang membuat salah, kita tanya, apa keyakinan kelas kita yang udah kita buat? Pasti kan anak ingat, oh iya, saya harus jujur, saya harus bertanggung jawab, saya harus menjaga kebersihan kelas. Kan mesti anak akan menjawab karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, sama dengan yang di nomor 1. Selanjutnya, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata ketika menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh video ketika saya melakukan segitiga restitusi.
bisa lupa waktu. Guru juga suka karena ini guru juga harus ingat sama tugas-tugasnya buku, karena harus diselesaikan lebih dari 20 ya. Nah, ini bukan karena mereka tidak mengerjakan PR ya, itu baik. Kan? Nah, Yuki itu sebenarnya selain HP, alasannya yang lain apa? Kenapa tidak mengerjakan PR? Karena sebenarnya satu malam berjumlah oh, iya. Jadi kalau kita itu sebenarnya satu kebutuhan sebenarnya kamu masih ingat nilai-nilai yang seperti kelas bisa itu enggak ada solusi untuk permasalahan ini. Iya, malah bukan itu. Kalau mau kerja itu harus belajar dulu ya. Ya terus itu juga sama lagi. Ada ya. Itu lalu malah ya, ingat ya, Tuti harus nanti mengucapkan dulu kalau ada tugas, kalau tidak ada tugas Tuti juga harus belajar ya. Terus juga Tuti jangan sampai sampai malam nanti sakit kalau belajar sih, ya kan? Ya, nah jadi pada yang lain sudah terpilih dulu juga akan kesempatan untuk Tuti mengucapkan PR di kantor nanti ya. Ya, nggak apa-apa ya. Mau dapat nilai? Ya nanti Ruki ke kelas ambil bukunya, nanti kerja di sini ya. Ya, sekarang ambil bukunya. Waalaikumsalam. Nah, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Dengan contoh kasus itu Luki tidak mengerjakan PR. Jadi sekarang kita harus merubah posisi kontrol kita ya, yang biasanya jadi penghukum, kita upayakan untuk sekarang belajar jadi posisi kontrol sebagai manajer. Memang kalau kebiasaannya itu memang enaknya itu kita langsung menghukum anak, tapi itu untuk sekarang, untuk menciptakan profil belajar Pancasila serta kemerdekaan dalam belajar, itu setiap anak memiliki permasalahan, kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita menanyakan apa yang sedang dihadapi atau yang sedang lakukan suatu permasalahannya, terus tindakan apa yang nanti akan diakibatkan dari permasalahan tersebut, terus solusinya. Jadi kita itu sebagai guru harus mencari solusi, bukannya menghukum, gitu. Jadi nanti kita ya namanya ini kan bertahap belajar sedikit demi sedikit. Misalkan setiap ada permasalahan, jangan langsung memberi hukuman ke anak. Berarti kita harus tanya alon-alon. Kalau misalkan jadi manajer sepertinya sulit, jadi teman terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang terakhir kesimpulannya, jadi penerapan disiplin hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya menjadi ANO atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dalam standar pendidikan nasional. Jadi setelah saya mempelajari modul 1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kita itu diibaratkan sebagai petani atau selain petani padi atau tukang kebun ya. Jadi kita itu bisa menuntut anak, tapi tidak bisa memaksakan kodratnya. Misalkan kita menanam padi, tapi pengennya kita tumbuhnya jagung, itu tidak bisa ya. Jadi itu juga kita terapkan di anak. Walaupun anak misalkan tidak bisa jadi anak yang pintar, paling tidak anak itu bisa memiliki karakter yang baik. Seperti itu. Itu untuk kegiatan kita tentang penerapan budaya positif. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah memberikan waktunya untuk kegiatan aksi nyata penerapan dan pemaparan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar muridku hari ini? Baik, semangat, ceria, tertib. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kegiatan kita hari ini yaitu membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu nanti yang akan kita terapkan di kelas. Nah, keyakinan kelas, ada yang tahu keyakinan kelas apa enggak? Yo, ada yang tahu keyakinan kelas apa enggak? Apa? Ada tahu enggak? Apa? Kesepakatan kelas. Terus ada lagi mungkin berpendapat yang lain. Keyakinan kelas apa? Tidak? Apa? Peraturan bisa. Nah, tadi menurut ada kesepakatan kelas. Kalau menurut Dinda itu peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Cuma nanti kata-katanya itu harus menggunakan kata yang positif. Jangan misalkan kalau peraturan kan dilarang terlambat, itu tidak baik. Kalau mau membuat peraturan atau keyakinan sama keyakinan beda ya. Kalau peraturan itu biasanya ada kata-kata dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas tinggal misalkan kata-katanya cuma disiplin. Nah, disiplin itu kan mewakili semuanya, ya. Nah, kamu masih ingat lagu pelajar Pancasila, Program Pelajar Pancasila? Masih ingat? Coba kita nyanyikan bareng-bareng terlebih dahulu ya. 1
Kamu kan sebagai anak itu berarti harus berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, kreatif, gotong royong. Ketika kita ada kegiatan apa, dikerjakan bareng-bareng, itu nanti akan lebih ringan. Nah, untuk keyakinan kelas kita ini sama ya, nanti bersangkut paut dengan profil pelajar Pancasila. Bisa bertanggung jawab, bisa jujur, terus menjaga kebersihan, terus apa lagi? Disiplin, terus nah, untuk yang penting untuk keyakinan kelas itu nanti dengan kata-kata yang positif, saling menyayangi, menghormati teman, ya. Yang penting jangan ada kata-kata dilarang, nggak boleh ya. Untuk keyakinan kelas itu nanti tinggal cara bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu mewakili kesemuanya. Misalkan kamu pinjam buku di lemari ya, ambil buat dibaca, dikembalikan, itu nilai bertanggung jawab, ya. Bisa? Nanti Bu Guru kasih kertas ini yang warna-warni ini, kamu tuliskan keyakinan kelas kamu itu nanti maunya bagaimana, ya. Boleh pilih salah satu saja. Nanti kalau sudah dituliskan, ditempel di depan yang ada tulisan keyakinan kelas di tembok ya. Ditulis dulu. Boleh pakai pulpen ya, tulisnya biar kelihatan. Tanggung jawab, menyayangi teman, atau saling menyayangi. Kalau saling menyayangi kan berarti untuk semua, bisa untuk Bu Guru, untuk teman. Tinggal kata-katanya itu yang positif. Ditempelkan di sini. Di kertasnya kan di belakangnya ada lemnya. Nah, nanti ditempelkan di situ. Boleh? Yang sudah ditempelkan di depan. Yuk, tempel. Nah, ayo. Ya. Iya, pintar. Sudah semua ya? Nah, itu berarti dari 17 anak membuat suatu keyakinan kelas. Nanti kita ambil ketika yang sama berarti cukup salah satu saja. Saat guru menjelaskan, tanggung jawab, saling menyayangi, menyayangi teman. Nah, untuk saling menyayangi dan menyayangi teman itu sama kan? Kita ambil yang saling menyayangi. Nah, diambil. Nah, menghargai teman, saling menyayangi. Oh, ini ada lagi saling menyayangi. Kita ambil salah satu ya. Nah, menghargai teman, disiplin, menghormati guru. Ini mematuhi perintah guru sama dengan menghormati guru apa enggak? Sama kan? Saling apa? Ambil mirip ya. Kita ambil salah satu ya.
Disiplin, menghormati guru sama ini. Kita ambil dulu. Menjaga kebersihan, sopan santun, mengerjakan PR, saling menyayangi, sama. Ini ya. Nanti kita perbaiki. Bertanggung jawab. Menjaga kebersihan, saling menyayangi, menghormati guru. Nah, di sini sudah kita sudah menemukan keyakinan kelas. Nanti kita perhatikan ya. Di sini keyakinan kelas yang kita dapat. Yang pertama, tanggung jawab. Setuju? Setuju. Ya. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Setuju. Menghargai teman. Setuju. Disiplin. Setuju. Sopan santun. Setuju. Ya, terus menghormati guru. Setuju. Menghormati guru, terus menjaga kebersihan. Setuju. Mengerjakan PR. Setuju. Bertanggung jawab sama dengan ini tadi ya. Terus saling menyayangi. Nah, itu nilai-nilai atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Apakah nantinya akan diterapkan? Ya. Kalau kalian sudah membuat kesepakatan, itu otomatis kita harus menjalankan atau menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian di kehidupan ini. Nah, kalau sudah setuju, sekarang berarti kamu harus membuat suatu tanda bukti, yaitu dengan tanda tangan. Nanti setiap anak maju satu-satu tanda tangan ya. Kita tanda tangan sebagai bukti sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Yuk, tanda tangan satu persatu ya. Lanjut, nih, jempol, iya, pintar, ayo. Lanjut, kita jempol, ini, iya, lanjut. Oke. Boleh lanjut? Cap jempol. Yuk, tempelan. Nah, lanjut. Dan kita juga sudah menandatangani suatu keyakinan kelas itu sendiri. Untuk itu nanti kedepannya berarti keyakinan kelas itu
tugasnya jangan lupa diterapkan atau dijalankan. Nah, untuk itu kegiatan kita membuat keyakinan kelas sudah selesai.